Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab panduan, yaitu panduan Islam bagi pemula, di mana pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan dari syarat sahnya solat, yaitu bahasan tentang tata cara berwudu sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini dan setelahnya akan membahas tentang tata cara salat. Tata cara di dalam melaksanakan ibadah salat. Tentang perintah untuk melaksanakan atau mendirikan salat, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Surat apa? Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah solat, maka hendaklah kalian mendirikan solat dan membayar zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan juga haji. Nah, tentang tata cara salat, tentunya kita di dalam ibadah yang sangat besar ini adalah harus kita mengikuti contoh. Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat, untuk melaksanakan sholat.
Rasul memerintahkan agar kita mendirikan sholat. Nah tentunya di dalam ibadah sholat ini, yang setiap hari 24 jam kita minimal 5 waktu kita diperintahkan untuk sholat, maka jangan sampai amalan yang kita setiap hari mengamalkan tetapi jauh dari petunjuk, jauh dari perintah Allah dan Rasulnya, sehingga Rasul SAW telah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasul SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Apa makna dari hadis ini? Makna dari hadis ini adalah Rasul memerintahkan kita sholat, dan sholatlah dengan belajar seperti sholat saya. Sholatlah kalian, belajarlah kalian tata cara sholat seperti sholat saya. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Kita tidak melihat Rasul SAW di dalam tata cara sholatnya. Terus dari mana kita melihat, mengetahui, sedangkan kita bukan manusia yang satu zaman dengan Nabi SAW? Maka dari hadis-hadisnya, dari contoh para sahabat, kemudian dari kabar-kabar yang mereka para sahabat mengabarkan kepada kita, tata cara sholatnya Rasul dari mulai takbir sampai salam. Dengan itu semoga sholat yang kita amalkan, yang kita laksanakan, semoga menjadi kebaikan dan sebagai bekal untuk di dunia dan di hari kiamat nanti. Nah pentingnya di sana adalah kita mencontoh bagaimana tata cara sholat yang benar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan memulai bahasan yang pertama, yaitu tentang tata cara sholat. Adapun yang pertama, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Seorang muslim yang akan menunaikan sholat, tentunya setelah berwudu. Setelah berwudu, yaitu pertama hendaklah dia menghadap kiblat. Dalam bahasan tentang menghadap kiblat ada istilah lain dengan menghadap Ka'bah. Sering kita dengar ada istilah menghadap kiblat, ada istilah menghadap Ka'bah. Nah, di sini kita akan sampaikan makna dari dua istilah ini. Makna yang pertama adalah menghadap kiblat. Kiblat artinya secara bahasa, ya, sebagaimana itu disebutkan makna kiblat adalah arah. Kiblat yang artinya adalah arah yang dituju seorang muslim ketika dia sholat. Saya ulangi, makna dari kiblat adalah arah yang dituju seorang muslim ketika dia sholat, ya, ketika dia sholat, dan arah tersebut menghadap Ka'bah, dan arah tersebut menghadap apa? Ka'bah. Ini makna kiblat. Sudah dicatat? Jadi makna dari menghadap kiblat, apa makna kiblat? Kiblat adalah maknanya arah yang dituju seorang muslim dalam melaksanakan sholat, ya, dan arah tersebut adalah menghadap Ka'bah. Kemudian apa makna dari Ka'bah? Menghadap Ka'bah. Adapun Ka'bah yang dimaksud ialah sebuah bangunan yang berbentuk kubus.
sebuah bangunan berbentuk kubus di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu Ka'bah. Yang terletak di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Yang terletak di kota Mekah Al-Mukarramah dengan ukuran panjang 13 meter dan lebar 11 meter, tinggi 12 meter. Itu makna apa? Ka'bah. Sehingga pembahasan kita adalah menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah itu apa? Sama. Kenapa? Karena makna dari menghadap kiblat, dan kiblat adalah artinya itu arah. Arah yang dituju seorang muslim ketika melaksanakan sholat, dan arah yang dimaksud adalah mengarah kepada Ka'bah. Atau istilah yang kedua, menghadap Ka'bah. Apa makna Ka'bah? Ka'bah adalah sebuah bangunan yang berbentuk kubus di tengah-tengah Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Dengan ukuran panjang 13 meter, lebar 12 meter, dan tingginya 12 meter. Jadi kecil. Ya. Nah, ini tentang makna dari menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah sudah kita tahu ternyata ilmunya ini. Ya, jadi apa? Jangan sampai bingung. Ya sudah ngaji, sudah belajar menghadap kiblat masih bingung. Yang benar menghadap kiblat apa Ka'bah ya? Padahal kiblat itu terambil dari bahasa Arab. Ya, terambil dari bahasa Arab yang maknanya tadi. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi ada tambahan, jadi ukuran panjang 13 meter, lebar 11 meter, dan tinggi 12 meter, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi Ka'bah, tadi yang ukurannya sekian meter tadi, itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Bahannya apa? Bahannya batu, ya. Bahannya dari apa? Batu, ya. Dan ditutup dengan kain yang berwarna hitam. Itu Ka'bah. Ya. Jadi nggak sembarangan, karena sekarang kan banyak orang buat Ka'bah, ya. Buat apa? Buat latihan, ya. Bukan Ka'bah yang itu, ya. Walaupun mirip. Ya, walaupun mirip, oh saya pernah lihat Ka'bah di mana? Di Semarang. Oh, berarti itu buat latihan ya ibadah haji atau umroh. Yang dimaksud Ka'bah bukan itu. Ya, tetapi tadi yang kita sebutkan ya, dari apa? Dari bangunan tadi terletak di kota mana, di tengah-tengah Masjidil Haram ya, dan yang bangun bukan tukang biasa. Tapi yang bangun adalah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu Ka'bah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun hukum salat menghadap ke arah kiblat atau arah Ka'bah, ya, maka hukumnya adalah wajib. Bahkan disebut apa? Sebagai syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat, ya, bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Saya ulangi. Hukum seorang yang salat menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Ya di sini kita pakai ke kiblat ya, karena kita kan ya nggak ngelihat di sini. Itu hukum seorang yang salat menghadap kiblat adalah wajib. Kenapa? Ya termasuk syarat sahnya salat. Jadi nggak boleh sembarangan. Harus apa? Harus sesuai. Kenapa? Karena ini syarat sahnya salat. Sehingga kalau salat ya dia tidak apa? Tidak perhatian, kemudian menghadapnya kepada selain arah kiblat, maka apa? Maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena hukum menghadap kiblat dalam sholat hukumnya wajib
dan termasuk syarat sahnya solat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Surat apa jemaah? Surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144, dan palingkanlah wajahmu menghadap arah Masjidil Haram. Masjidil Haram maknanya di sini ya Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajah kalian ke arah itu. Ke arah yang dimaksud adalah arah kiblat, arah Ka'bah. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a, tsumma istaqbalil qiblata fakabbir." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian akan mendirikan salat, fa asbigil wudu'a, sempurnakan wudunya. Ini sudah kita bahas tentang wudu. Tsumma istaqbalil qiblata, kemudian hadaplah kalian ke arah kiblat. Ya. Tsumma istaqbalil qiblata fakabbir, kemudian takbir Allahu Akbar. Nah begitu. Ya, tsumma istaqbalil qiblata, kemudian hadapkanlah wajah kalian ke arah kiblat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita tadi sampaikan bahwa hukum salat menghadap kiblat adalah hukumnya wajib karena termasuk syarat sahnya salat bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Berarti ada yang enggak mampu? Ada. Ya. Ada kondisi-kondisi memang dia tidak mampu, maka ini enggak masalah, enggak apa-apa. Walaupun tidak menghadap kiblat. Kapan kondisi tersebut? Pertama, yang sedang dalam keadaan sakit berat. Sakitnya sakit berat. Kalau cuman sakitnya panu itu kan ringan ya. Ya, ini ya tetap harus menghadap kiblat. Ya. Nah ini sakit berat, ya, sehingga mungkin karena sakit beratnya, apalagi mungkin lagi diinfus di ruangan ya ICU misalnya, susah gimana mau menghadap kiblat, ya. Geser untuk badannya aja nggak bisa, sakit berat, ya. Maka ini tidak mampu, dia tidak mampu ketika sakit berat, tidak mampu menghadapkan ya ke arah kiblat, ya sudah, nggak apa-apa. Ketika itu dia sholat sesuai keadaannya, tidak harus menghadap apa? Kiblat. Kapan? Ketika sakit berat. Ya. Jadi nggak usah memaksakan diri. Sholat wajib nih, syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Karena nggak ngaji, akhirnya bingung dia. Maksakan diri, akhirnya bukan tambah apa? Tambah baikan sakitnya, tambah parah. Ya. Kenapa sakitnya berat? Padahal nggak masalah. Kan tadi wajib sebagai syarat sahnya sholat itu karena apa? Karena ya bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu lah, kalau lagi sakit berat ya sudah nggak masalah. Nah, kemudian kondisi yang kedua, bolehnya seseorang sholat ya tidak menghadap arah kiblat. Ya. Kondisi yang kedua adalah ketika mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan, sangat takut misalnya.
maka boleh ketika itu dia sholat sesuai posisinya. Contohnya gimana? Ya contohnya dikejar musuh, ya, dikejar musuh. Khawatirnya kalau pas menghadapnya kiblat musuh di belakang, ya, maka dalam keadaan demikian boleh dia dalam keadaan yang khawatir, apalagi dikejar musuh dalam medan peperangan, ya, dan dia sedang dikejar misalnya, maka enggak masalah. Maka boleh bagi dia untuk ya sholat sesuai keadaannya. Kalau memang masih bisa menghadap kiblat dan itu ya enggak masalah atau lebih aman, ya enggak masalah. Ya ketika itu tidak wajib maknanya. Boleh dia menghadap kiblat, boleh menghadap yang lainnya dalam kondisi mengalami takut yang berat atau yang besar, atau yang kondisinya sangat mengkhawatirkan, atau dikejar hewan buas. Ya mungkin aja ini kan kondisi, ya mungkin aja karena takut dikejar dikejar singa misalnya, ya mungkin dia takut, khawatir. Boleh dia ketika itu tidak harus menghadap kiblat sholatnya, tinggal lihat kondisinya, ya cari yang aman. Wah aman saya ke sana, tapi nggak bisa menghadap kiblat, sudahlah. Ya, bagaimana? Karena dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, maka ini boleh. Ya. Kondisi dua ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian, sudah semampu kalian. Jadi Islam itu syariatnya, agamanya enggak ada yang harus maksa begitu, enggak. Ada kondisi-kondisi yang wajib, ada kondisi-kondisi yang wajib itu boleh dia tidak amalkan, ya. Tidak saklek begitu, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fattaqullaha mastata'tum. Apalagi yang sakit tadi, ya sudah, bertakwalah kalian semampunya, ya semampunya. Kemudian dalam surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-239, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan jika kalian dalam keadaan ya yang berat, yang sulit, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, ya, maka sholatlah dengan dengan ya di atas kendaraan ataupun berjalan. Namanya di atas kendaraan gimana? Ya. Nah itu dalam keadaan tahun kayak tadi, ya dikejar musuh misalnya, dikejar hewan buas, ya, maka nggak masalah. Ya, tapi kita kan aman, perang enggak, dikejar macan juga enggak, ya, yang ada kucing malah, ya. Nah, kondisi yang ketiga adalah keadaan bolehnya sholat tidak menghadap ke kiblat ketika di atas kendaraan, dan itu adalah sholat sunnah. Apa yang ketiga? Keadaan di atas kendaraan dan sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib, nanti kita akan bahas. Jadi boleh seorang sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat di atas kendaraan, dan ini sholat sunnah, maka boleh. Boleh ini berarti bukan nggak harus mencari arah yang selain kiblat, enggak. Maksudnya kalau bisa arah kiblatnya lebih bagus, lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah enggak masalah arah yang lain di atas kendaraan dan sholat sunnah. Itu keadaan yang ketiga, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Bukan harus begitu, enggak. Ya, tapi kalau bisa semuanya menghadap kiblat itu lebih baik. Berbeda dengan orang yang tadi, orang yang sehat, orang yang tidak dalam keadaan khawatir atau takut, aman. Nah ini wajib harus menghadap kiblat.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli nawafila ala rahilatihi wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar, lagi safar, yusalli nawafila ala rahilatihi, beliau sholat sunnah di atas kendaraannya. Jadi kalau kendaraan dulu ya onta, ya, apalagi kuda, ya udah sholat. Ya, namanya onta kan nggak mungkin, ke arah kiblat. Ya gimana namanya apa? Namanya hewan, sesuai jalannya kemana? Minggir, jangan ke sana, kiblatnya ke sana, ya nggak bisa. Namanya juga hewan. Ya. 6. Kemudian apa? Wa yutiru 'alaiha, kemudian juga Rasul witir, sholat witir di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bih, sesuai keadaan kendaraannya. Ya, sesuai keadaan kendaraan. Kalau lagi jalan ke sana, ya sholatnya menghadap ke sana. Kalau sholatnya jalan kendaraannya ke sana, ya sholatnya ke sana. Sholat sunnah dibolehkan, ya, dibolehkan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau bisa menghadap kiblat ya lebih ahsan. 6.